Perkenalkan, nama saya Sylvie Valeria dengan NIM A1C41974. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu organel yang terdapat di dalam sel, yaitu mitokondria. Pengertian dari mitokondria ini adalah suatu organel sel tunggal yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fungsi respirasi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi fungsi utamanya dari mitokondria ini sesuai dengan pengertian dari mitokondria itu sendiri, yaitu sebagai tempat terjadinya fungsi respirasi pada makhluk hidup. Di sini saya memiliki sebuah gambar mitokondria disertai dengan keterangan-keterangannya. Ciri-ciri dari mitokondria itu yaitu berbentuk bulat memanjang seperti sosis. Seperti yang kita lihat sendiri pada gambar yang telah ditampilkan ini, bentuk dari mitokondria sendiri seperti bulat dan memanjang, yang bisa kita ibaratkan berbentuk seperti sosis. Ukuran panjangnya sekitar 7 mikron, serta diameternya antara 0,5 sampai 1 mikron. Mitokondria ini dibatasi oleh membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Di sini telah saya beri keterangan, ini merupakan membran luar dan ini merupakan membran dalam. Jadi dia disebut memiliki membran rangkap karena memiliki membran luar dan membran dalam. Selanjutnya, di antara membran luar dan membran dalam ini terdapat ruangan sempit yang disebut dengan ruang antarmembran. Di sini saya beri keterangannya di bagian sebelah sini. Antara membran luar, ini merupakan membran luar, dan membran dalam, ini merupakan membran dalam, terdapat ruangan sempit. Nah, ruangan sempit ini disebut dengan ruang antarmembran pada mitokondria. Selanjutnya, di bagian dalam, membran dalam, itu terdapat cairan yang disebut dengan matriks mitokondria. Di sini saya beri keterangan di bagian sini. Ini merupakan matriks mitokondria. Di bagian membran dalam ini terdapat cairan. Cairan-cairan ini merupakan matriks mitokondria. Bukan yang merah-merah ini, tapi yang tidak diwarnai. Itu disebut dengan matriks mitokondria. Selanjutnya, membran dalam yang terlipat-lipat dan membentukkan lengkukan ke arah matriks. Nah, lekukan-lekukan ini disebut dengan krista. Lekukan-lekukan pada membran dalam ini disebut dengan krista. Adanya krista ini menjadikan membran dalam pada mitokondria memiliki permukaan yang lebih luas. Selanjutnya, krista ini memiliki jumlah dan bentuk yang bervariasi. Di sini saya memiliki beberapa gambar. Ada 3 gambar di sini, di mana bentuk-bentuk krista pada setiap organel. Di sini saya memiliki 3 bentuk krista. Yang pertama ini bentuk krista yang terdapat pada organ hati, seperti ini. Selanjutnya, krista yang terdapat pada organ ginjal, dan krista yang terdapat pada sistem saraf. Maksud saya, krista yang terdapat pada saraf. Baik, kembali lagi kepada gambar mitokondria tadi. Selanjutnya di sini saya memiliki pada gambar ini ada yang namanya DNA sirkular. Yang warna-warna biru ini disebut dengan DNA sirkular. DNA sirkular pada mitokondria ini terdapat dalam jumlah yang banyak. Ada lebih dari 1000 kopi dalam tiap selnya. DNA mitokondria ini hanya diwariskan dari ibu atau maternally inherited. Hal ini yang menyebabkan mitokondria disebut sebagai organel warisan ibu, karena hanya mitokondria dari ibu yang diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi DNA yang terdapat pada mitokondria ini diwariskan oleh ibu, garis keturunan ibu. Selanjutnya di sini ada bintik-bintik merah.
Bintik-bintik merah ini disebut dengan ribosom. Seperti yang kita ketahui, ribosom itu adalah suatu tempat berlangsungnya sintesis protein. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Eva Maria akan menjelaskan proses glikolisis, di mana glikolisis ini merupakan proses penggabungan glukosa menjadi dua molekul asam pirufat, di mana molekul asam pirufat ini akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, glikolisis ini terjadi pada sel mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan melalui 10 tahap reaksi, di mana proses ini terjadi di sitoplasma dengan bantuan 10 jenis enzim yang berbeda. Nah, ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai jenis proses yang membutuhkan energi, karena ATP ini merupakan molekul penyimpanan energi. Sedangkan NADH ini nantinya akan menjalani proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP, di mana sebuah molekul NADH ini dalam transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Tahap selanjutnya yang terjadi pada respirasi aerob setelah tahap glikolisis yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif, di mana pengertian dari reaksi dekarboksilasi oksidatif itu sendiri adalah reaksi yang mengubah asam pirufat yang memiliki 3 atom C menjadi senyawa baru, yaitu asetil koenzim A atau disingkat menjadi asetil CoA yang memiliki 2 buah atom C. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di matriks mitokondria, di mana reaksinya yaitu seperti berikut, di mana asam pirufat hasil dari glikolisis itu diubah menjadi asetil koenzim A atau yang kita singkat menjadi asetil CoA. Untuk mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A itu terjadi pelepasan gugus karbon dioksida. Selain terjadi pelepasan gugus karbon dioksida, juga terjadi reaksi reduksi, di mana terjadi pengubahan NAD+ menjadi NADH. Ini yang disebut dengan reaksi reduksi. Selanjutnya, untuk membentuk asetil koenzim A, asam pirufat ini membutuhkan yang namanya gugus koenzim A, di mana gugus koenzim A ini merupakan bahan baku dari pembentukan asetil koenzim A. Setelah terjadi reaksi sederhana berikut, hasil dari dekarboksilasi oksidatif tersebut adalah karena satu glukosa akan dihasilkan 2 asam pirufat, maka satu glukosa itu akan terjadi 2 kali reaksi dekarboksilasi oksidatif, karena satu glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat, sehingga hasilnya menjadi 2 asetil koenzim A ditambah dengan gugus karbon dioksida, 2 gugus karbon dioksida, dan ditambah dengan 2 NADH. Jadi seperti inilah reaksi yang terjadi pada dekarboksilasi oksidatif. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan kepada tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nurul Fadilah dengan NIM A1C419018 akan menjelaskan tahapan selanjutnya dari respirasi aerob,
yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahapan ketiga dari respirasi aerob. Dinamakan juga siklus asam sitrat, karena senyawa awal yang terbentuk dari proses ini adalah asam sitrat. Siklus Krebs terjadi di mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang biasa dikenal dengan the power of cell, karena organel ini merupakan tempat terjadinya respirasi sel yang menghasilkan energi. Mitokondria mempunyai struktur yang membrannya terbagi menjadi dua lapis bilayer, yaitu membran dalam dan membran luar. Dalam membran dalam terdapat matriks mitokondria, di mana tempat siklus Krebs terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas dari tahapan siklus Krebs ini. Awalnya ada senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Selanjutnya, oksaloasetat akan bereaksi dengan asetil koenzim A, di mana pada asetil koenzim A terdapat 2 atom karbon. Hasil reaksi dari oksaloasetat dengan asetil koenzim A adalah asam sitrat sebanyak 6 atom karbon. 6 atom karbon pada asam sitrat ini merupakan hasil reaksi dari penjumlahan 2 atom karbon dari asetil koenzim A dengan 4 atom karbon dari oksaloasetat. Dari sini jelas terlihat bahwa molekul yang pertama dihasilkan dari siklus Krebs merupakan asam sitrat, yang merupakan nama lain dari siklus Krebs ini, yaitu siklus asam sitrat. Tahapan selanjutnya yaitu terjadi perubahan isomer pada asam sitrat sehingga menghasilkan isositrat. Pada tahap ini, belum terjadi pengeluaran karbon sehingga jumlah karbon masih tetap 6. Pada tahapan selanjutnya, isositrat diubah menjadi asam alfa ketoglutarat sebanyak 5 karbon. Pada tahapan ini akan membentuk senyawa NADH dari NAD+. Karena isositrat yang diubah menjadi asam alfa ketoglutarat ada 2, maka NADH yang dihasilkan juga 2 buah, karena satu isositrat menghasilkan 1 NADH. Dalam tahapan ini akan melepaskan atom karbon berbentuk karbon dioksida. Makanya asam alfa ketoglutarat tersisa 5 atom karbon. Selanjutnya, asam alfa ketoglutarat akan diubah menjadi senyawa suksinil. Pada proses ini, menghasilkan NADH oleh NAD+, dan melepas atom karbon yang menyebabkan jumlah atom karbon menjadi suksinil menjadi 4. Lalu, dari suksinil diubah kembali menjadi suksinat. Pada tahap sebelumnya, suksinil telah memiliki 4 atom karbon, di mana 4 atom karbon ini tidak akan lagi terjadi pengurangan atau pengeluaran, karena telah sama dengan jumlah 4 atom karbon dari oksaloasetat pada tahap pertama tadi. Selanjutnya, dari sini, suksinil akan diubah lagi menjadi senyawa suksinat yang menghasilkan senyawa GTP dari GDP. Pada proses ini, pengubahan suksinil menjadi suksinat dalam satu suksinil menghasilkan 1 GTP dan membutuhkan 1 GDP. Perlu diketahui bahwa pengubahan GTP sama prosesnya dengan pengubahan ADP menjadi ATP. GTP setara dengan ATP. Selanjutnya yaitu tahap pengubahan suksinat menjadi fumarat. Tahap ini merupakan perubahan suksinat menjadi fumarat yang menghasilkan FADH dari FAD+. Sama dengan NADH, FADH juga merupakan energi, tetapi dalam bentuk FADH belum bisa digunakan langsung oleh tubuh. Oleh karena itu, FADH dan NADH akan diubah menjadi ATP pada proses transport elektron setelah proses siklus Krebs ini. Kemudian, baru dapat digunakan oleh tubuh. Selanjutnya adalah proses pengubahan fumarat menjadi malat sebanyak 4 atom karbon.
pada proses ini tidak ada NADH maupun ATP yang dihasilkan. Tahap yang terakhir adalah pengubahan malat menjadi oksaloasetat kembali yang menghasilkan NADH oleh NAD+ sebanyak 2 buah. Dan perlu dicatat, pada siklus Krebs ini NADH ini merupakan satu-satunya NADH yang diubah tanpa mengeluarkan karbon dioksida atau atom. Selanjutnya, dapat kita simpulkan hasil dari tahapan siklus Krebs ini yaitu yang pertama 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, 2 karbon dioksida. 6 NADH terbentuk dari pengubahan isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat, dari asam alfa ketoglutarat menjadi suksinil, dan dari malat menjadi oksaloasetat. Sedangkan FADH sendiri terbentuk dari pengubahan suksinat menjadi fumarat, dan ATP yaitu pengubahan suksinil menjadi suksinat, dan CO2 sendiri dibuang pada saat proses isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat, dan dari asam alfa ketoglutarat ke suksinil. Dari sini kita mengetahui bahwa 6 NADH dan 2 FADH dari hasil tahapan siklus Krebs ini akan dikirim ke transfer elektron untuk diubah menjadi ATP. Sedangkan 2 ATP pada siklus ini akan telah dapat digunakan secara langsung oleh tubuh. Dan 2 karbon dioksida akan dibuang melalui hidung pada saat kita menghembuskan napas berbentuk karbon dioksida. Demikianlah penjelasan saya tentang tahapan siklus Krebs ini. Selanjutnya, tahapan transport elektron akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Angga Bagas Saputra dengan NIM A1J4-19041 akan menjelaskan tentang transport elektron. Transport elektron merupakan proses produksi ATP atau energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Prosesnya yang pertama yaitu NADH yang telah dihasilkan tadi akan melepaskan elektron imin pada kompleks protein 1. Peristiwa ini akan membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan elektron tadi akan berubah menjadi NAD+. Elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Kemudian elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan kembali memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria. Elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Setelah itu, elektron kembali akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. Setelah itu, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ yang akan membentuk H2O. Samanya itu 2H ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Lalu, bila dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi akan memicu dipompanya 3H+, 1, 2, 3, yang akan keluar menuju ruang
antar membran. H+ atau proton tadi akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3 H+, maka akan terbentuknya 3 molekul ATP. Di mana proses pembentukan ATP ini tadi disebut dengan selanjutnya yaitu bagaimana dengan elektron yang berasal dari FADH2. FADH2 yang telah jadi tadi akan mentransfer elektronnya bukan kepada kompleks protein 1 tetapi ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak akan memicu dipompanya H+ yang keluar ke ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Dari ubiquinon selanjutnya yaitu akan berpindah ke kompleks protein 3 dan langsung ke kompleks protein 4. Di mana pada transfer elektron yang berasal dari FADH2 tadi hanya akan terjadi 2 pemompaan H2, yaitu pada saat berpindah ke kompleks protein 3 dan kompleks protein 4. Oleh sebab itu, dalam proses kemioosmosis hanya akan terdapat 2 ATP saja. Jadi kesimpulannya adalah 1 NADH sama dengan 3 molekul ATP dan 1 FADH2 sama dengan 2 molekul ATP. Disinilah akhir dari respirasi aerob molekul glukosa. Respirasi ini akan menghasilkan energi sebanyak 36 dengan hasil akhir berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan dari tubuh sebagai zat sisa respirasi. Baiklah, setelah menjelaskan tentang tahapan respirasi aerob ini, kami menyimpulkan tujuan dari respirasi sel adalah untuk mentransfer energi dari makanan ke dalam bentuk ATP yang dapat digunakan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari memakan makanan dan berakhir dengan menghasilkan energi dari pemecahan nutrisi menjadi energi dan karbohidrat yang dapat digunakan sebagai energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Demikianlah. Baiklah, sekian penjelasan tahapan respirasi sel dari kelompok kami. Semoga video ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.